bersekutu saya Bamban, kelas 10 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber sejarah. Sebelum memperdalam pelajaran, kita harus mengetahui apa arti sejarah. Sejarah itu dan apa sih itu sejarah? Sejarah adalah studi tentang masa lalu yang melibatkan penelitian, interpretasi, dan pemahaman tentang peristiwa, tokoh, budaya, dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat manusia dari waktu ke waktu. Ini melibatkan analisis terhadap berbagai sumber untuk membangun narasi yang menyeluruh tentang perkembangan dan evolusi berbagai aspek kehidupan manusia. Kata sejarah itu sendiri merujuk pada rekaman atau catatan tentang peristiwa masa lalu yang signifikan bagi manusia atau suatu bangsa. Itulah arti sejarah. Sekarang kita akan membahas tentang sumber-sumber sejarah. Kita sudah membahas tentang apa itu sejarah. Sekarang kita akan membahas tentang sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah adalah bahan yang digunakan oleh sejarawan untuk memahami dan merekonstruksi peristiwa masa lalu. Sumber-sumber ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pertama sumber primer dan sumber sekunder. Sekarang kita akan membahas tentang sumber primer. 1. Sumber primer. Apa itu sumber primer? Sumber primer adalah dokumen atau artefak yang langsung berasal dari periode yang diteliti. Sumber sejarah primer adalah sumber yang dibuat pada saat itu oleh seorang yang hadir di suatu peristiwa sejarah. Sumber primer dapat berupa tulisan, lisan, dan audiovisual yang sama seperti peristiwa. Dan inilah contoh-contoh dari sumber-sumber primer. Dan inilah contoh-contoh dari sumber primer. Yang pertama, dokumen resmi. Misalnya, surat, undang-undang, atau laporan pemerintah yang ditulis pada masa tertentu. 2. Artefak. Misalnya, objek fisik seperti alat, senjata, atau seni yang dibuat oleh masyarakat pada waktu tertentu. Ketiga, catatan pribadi. Diari, misalnya seperti diari, memori, atau surat pribadi yang memberikan pandangan langsung tentang kehidupan sehari-hari. 4. Wawancara, misalnya seperti testimoni atau rekaman dari saksi mata yang mengalami peristiwa sejarah. Itulah contoh-contoh dari sumber-sumber primer. Ada juga kejadian atau fenomena yang terjadi di dunia nyata yang didapat dari sumber primer, yaitu arsip tulis pada periode VOC dan pemerintah kolonial Belanda dapat ditemukan di gelambangan kearsipan Landscape yang didirikan Belanda pada 28 Januari 1892. Landscape merupakan cikal bakal dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Selain mendirikan lembaga kearsipan, Belanda juga mengangkat jabatan Landscape, yaitu bertugas memelihara arsip-arsip tersebut. Arsip-arsip tersebut dipelihara untuk kepentingan administrasi, ilmu pengetahuan, dan kelancaran pemerintah. Itulah fenomena sejarah yang didapat dari sumber-sumber primer. Kita sudah membahas tentang sumber primer, pengertian, contoh, bahkan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan membahas tentang sumber sekunder. Sumber sekunder adalah interpretasi atau analisis dari sumber primer. Sumber sekunder adalah sumber sejarah yang tidak sejaman dengan peristiwa sejarah dan berasal dari penuturan orang yang bukan pelaku langsung sejarah. Sumber sekunder juga dapat berupa jurnal-jurnal tentang sejarah. Dan ini contoh-contoh tentang sumber sekunder. Inilah contoh-contoh dari sumber-sumber sekunder. Pertama, buku sejarah. Contoh dari buku sejarah misalnya karya akademis yang merangkum dan menganalisis peristiwa berdasarkan sumber primer. 2. Artikel jurnal, misalnya penelitian yang dipublikasikan yang membahas tema tertentu dengan merajuk pada sumber primer. 3. Dokumen multimedia, film dokumenter atau program televisi yang menjelaskan peristiwa sejarah. Itulah contoh-contoh sumber-sumber sekunder. Dan ada juga loh fenomena atau kejadian yang didapat dari sumber-sumber sejarah sekunder. Misalnya, hikayat Raja-Raja Pasai. Sumber sejarah untuk hikayat Raja-Raja Pasai adalah teks hikayat itu sendiri yang diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. Penemuan 3 batu nisan bersurat, 2 di Lebok Tue, Maumureh Mulia, dan 1 di Matang Ulim. Hikayat Raja-Raja Pasai adalah karya sastra sejarah yang menceritakan tentang kehidupan kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Hikayat ini ditulis dalam bahasa Melayu klasik dengan menggunakan huruf Jawi. Hikayat Raja-Raja Pasai yang merupakan sumber sejarah yang penting bagi kerajaan Samudra Pasai. Tetapi
bukan teks sejarah murni. Hal ini karena isinya telah dibumbui dengan unsur-unsur mitos dan legenda. Kita sudah membahas tentang sumber-sumber sejarah dari dua sisi, yaitu sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Sekarang kita akan membahas tentang kualitas sumber. Setiap sumber harus dievaluasi untuk kredibilitas dan keakuratan. Beberapa faktor yang perlu ditimbangkan meliputi: 1. Asal-usul. Siapa yang membuatnya dan untuk tujuan apa? 2. Konteks. Dalam konteks apa sumber tersebut dibuat? 3. Keterbatasan. Apakah sumber tersebut memiliki bias atau keterbatasan yang mengaruhi isi informasi? Itulah faktor-faktor yang mengaruhi yang harus dipertimbangkan untuk melakukan sumber-sumber sejarah. Yang bisa kita simpulkan dari pembahasan yang kita bahas tadi adalah sejarawan menggunakan metode kritis untuk menganalisis sumber-sumber ini, seringkali dengan mempertimbangkan beberapa sumber untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang peristiwa sejarah. Memahami berbagai sumber sejarah penting untuk membangun narasi yang komprehensif tentang masa lalu, kombinasi sumber primer dan sekunder, serta analisis kritis, membantu sejarawan menghasilkan pengetahuan yang lebih mendalam dan beragam tentang peristiwa sejarah. Sekian dari video saya yang membahas tentang pengertian sejarah, sumber-sumber sejarah, kualitas sumber, dan penggunaan sumber. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan pengucapan, saya dimohon maaf. Sekian dan terima kasih.